Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabshiratan lidawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazadahum fi hadhihi ad-dar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Yayasan Pinggong Sung 3 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan Ramadan, bulan peningkatan ilmu. Seperti dikatakannya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berisikan bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermakna bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapanglah, maka lapangkanlah di dalam majelis-majelis, maka niscaya Allah akan melapangkan segala urusan atas kalian di antara kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang memberikan ilmu. Dan sungguh Allah dengan apa-apa yang kalian lakukan maha teliti. Di sebuah surat ini kita bisa memiliki sebuah kesimpulan bahwasannya kita dituntun untuk menjadi seseorang yang memiliki pandangan yang fleksibel serta pemikiran yang terbuka, seperti halnya sebuah harakatan min di dalam kalimat isim. Di sini kita harus bisa menerima opini atau argumentasi orang lain, walaupun yang saling bertabrakan dengan argumentasi yang kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah kita harus mengingat bahwasannya kita sebagai orang yang beriman yang memiliki keilmuan, niscaya diberikan dari Allah Subhanahu wa taala beberapa tingkatan derajat daripada orang-orang yang beriman tanpa adanya ilmu. Namun sebelum memulai sebuah pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan sebuah syarat-syarat yang menuntut kita agar pembelajaran lebih baik. Seperti halnya dikatakan di dalam Nadham Al-Ala bait pertama dan kedua. Ala la tanalul ilma illa bisittati sa'umbika an majmu'iha bi bayani dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Di sini dikatakan tidak akan mendapatkan ilmu kalian kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah kecerdasan. Manusia harus memiliki sebuah kecerdasan agar mapannya sebuah penyampaian yang diberikan oleh ustadz agar bisa diserap keilmuan tersebut dengan kecerdasan. Lalu adanya sebuah semangat. Ada kalanya seseorang yang belajar tanpa adanya semangat itu lebih baik hasilnya daripada orang yang belajar tanpa adanya semangat. Contohnya semisal santri-santri yang mungkin tahajudnya yang masya Allah tabarakallah itu saking hebatnya, saking rajinnya, sampai-sampai ketika mengambil sebuah faidah keilmuan akan tertidur di kelas. Contohnya seperti itu. Wastibarin, lalu adalah kesabaran. Seperti halnya dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 200 ini berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di situ dikatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berupa cobaan. Lalu kuatkanlah rasa sabar kalian dan bersiap-siagalah atas apa yang akan datang di hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Di sini selanjutnya adalah wabulghatin, adalah sebuah modal, adalah sebuah dari segi material yang bisa mencukupkan kita dalam pembelajaran. Di situ adalah sebuah dari segi keuangan. Selanjutnya adalah warisyadil ustadi, yaitu adalah petunjuknya guru. Dan insya Allah pasti adanya petunjuk guru ini memiliki sebuah nasab keilmuan yang pastinya akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, bahwasanya ada waktu di zaman, adalah panjangnya, lamanya waktu kita melaksanakan sebuah pembelajaran. Contohnya dalam kita mempelajari tata bahasa Arab atau ilmu mantik. Di situ kita mempelajari dari awalnya jurumiyah, lalu kita naik kepada Imriti, naik kepada Alfiyah, terus ke Ibnu Aqil, selanjutnya hingga seterusnya. Selanjutnya kita semestinya mengetahui kenapa diperlukannya lamanya belajar. Karena ketika adanya sebuah pembelajaran yang lama, sebagai seorang pemula yang mempelajari langsung kepada tingkatan yang tertinggi, itu akan yang pertama membuang-buang waktu. Yang kedua adalah pembelajaran tersebut akan hasilnya adalah sia-sia. Selanjutnya diumpamakan lagi di dalam Nazm Al-Ala bait ke-6 dan ke-7, bahwasanya ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanul li kulli mahamidin wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fil bukhuril fawaidi. Di situ diberikan bahwasanya belajarlah fa innal ilma zainul li ahlihi, maka sesungguhnya keilmuan adalah sebuah perhiasan bagi sahibul ilmi. Tapi tidak bisa dikiaskan adanya sebuah ilmu dengan sebuah perhiasan. Adanya sebuah perhiasan itu mestinya adanya kita menjaganya secara lelah atau secara payah. Namun keilmuan ini tanpa harus dijaga pasti akan selalu terjaga. Nah, di situ keilmuan apabila disampaikan itu akan semakin menambah keilmuan kita. Sebaliknya, kalau misalkan harta itu pasti kita memerlukan sebuah penjagaan yang ketat. Nah, seperti halnya semisal contoh ada seseorang meminta kita untuk diajarkan sebuah ikro. Nanti dulu, ilmu ikro saya lagi hilang gitu. Tidak mungkin, sebuah keilmuan seorang seperti itu tidak mungkin. Setelah itu adalah wafadun, adalah sebuah keutamaan. Banyak keutamaan ilmu seperti hal dikata al ilmu nurun. Nurun siapa? Itu adalah sebuah ilmu, sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus adalah wa'inwanul likulli mahamidin, sebuah tanda dari setiap hal yang dipuji. Kita tahu seorang masyayikh, seorang kiai besar dihargai karena apanya? Karena sebuah keilmuannya. Karena pastinya yang tadi saya katakan bahwasanya insya Allah pasti adanya nasab keilmuan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kun mustafidan, dan jadilah kalian orang yang mengambil faidah. Seperti halnya dikatakan di dalam kitab Ta'lim, undur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Dan selanjutnya adalah kulla yaumin ziyadatan. Nah, di sini adalah misalnya yang sangat-sangat berkaitan dengan tema saya. Di situ adalah kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, yaitu setiap harinya mestinya bertambah keilmuan kita. Itu. Jadi kita harus memiliki sebuah perubahan dari hari ke hari. Kita juga harus selalu melaksanakan itu dan melaksanakan proses tanpa adanya protes. Selanjutnya adalah wasbah fil bukhuril fawaid, yaitu adalah berenanglah, menyelamlah kalian kepada lautan-lautan faidah. Tapi di sini kita mestinya tahu di mana ilmu yang harus diambil dan di mana ilmu yang tidak perlu kita ambil. Contohnya seperti yang ditampilkan di dalam kitab Ta'lim, bahwasanya paling utamanya ilmu adalah ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Satu lagi adalah ilmu astronomi. Namanya astronomi ini
apabila mana digunakan sampai sekarang, bisa jadi kita terpuruk atau terjerumus kepada kemusyrikan, itu kepercaya kepada rasi-rasi bintang yang akan meramal apa yang akan adanya esok hari. Selanjutnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita jangan pernah sombong, jangan pernah puas. Karena apa? Karena sesungguhnya perumpamaannya bagaikan orang yang paling alim di dunia ini, itu bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di dalam lautan. Namun lautan tersebut adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmunya orang yang alim, yang paling alim di dunia ini bagaikan tetesan dari air jarum tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa Yayasan Pink 03, yang terakhir adalah kita jangan pernah bosan-bosannya menuntut ilmu. Karena seperti halnya dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita mencari ilmu adalah ketika dimana kita sudah mapan, sudah pantas untuk mengambil faidah. Seperti halnya di negara kita adanya tingkatan PAUD, TK. Nah, itu adalah sebuah tingkatan di mana bahwasanya manusia sudah mapan untuk menerima pelajaran. Selanjutnya adalah salah satu tanda kiamat yang sangat mengerikan, itu adalah sebuah ketika ilmu itu diangkat dari dunia. Dengan apa ilmu diangkat di dunia? Dengan matinya para orang alim, dengan matinya para alim ulama, dengan matinya para masyayikh, dan banyaknya kebodohan, kekonyolan, seperti itu. Dan juga banyak hinaan-hinaan dan cobaan-cobaan. Seperti halnya kita lihat dari FYP TikTok kita atau di FYP Instagram kita, kita melihat bahwasanya komedian-komedian itu dilakukan dengan hal-hal yang konyol, yang itu sebenarnya sangat sedikit sekali faidahnya. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Li'annal insana mal khata wan nisyan. Karena sesungguhnya manusia tempat salah dan lupa. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Semua perkataan yang buruk datang dari saya, dan semua perkataan yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa afu minkum ilaihi ya ilahuna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.